tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam. Menjadi rajalah Abia atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikaya, anak Uriel dari Gibea. Dan ada perang antara Abia dan Yerobeam. Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang pilihan. Sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Abia berdiri di atas gunung Zemaraim, yang termasuk pegunungan Efraim, dan berkata, "Dengarlah kepadaku, Yerobeam dan seluruh Israel. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Tetapi Yerobeam bin Nebat, hamba Salomo bin Daud, telah bangkit memberontak melawan tuannya. Petualang-petualang, orang-orang Dursila berhimpun padanya. Mereka terlalu kuat bagi Rehabiam bin Salomo, yang masih muda dan belum teguh hati, dan yang tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud. Karena jumlah kamu besar, dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi Allah. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan, anak-anak Harun itu, dan orang-orang Lewi, lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain, sehingga setiap orang yang datang untuk ditabiskan dengan seekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Tetapi kami ini, Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya, yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan, tetapi kamulah yang meninggalkannya. Lihatlah, pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka. Sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda, dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah, mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang.
Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri, dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu. Sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Abia mengejar Yerobeam dan merebut daripadanya beberapa kota, yakni Betel dengan segala anak kotanya, Yesana dengan segala anak kotanya, dan Efron dengan segala anak kotanya. Tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. Tuhan memukul dia sehingga ia mati. Abia menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil 14 istri dan memperanakan 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Selebihnya dari riwayat Abia, langkah-langkahnya dan titah-titahnya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Ido. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearside. Sekarang kita sudah memasuki kitab 2 Tawarik 13. Tuhan Yesus memberkati. Menang karena Tuhan, bukan karena kekuatan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini sering kita merasa kalah jumlah, kalah kuat, kalah kemampuan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan, kemenangan tidak ditentukan oleh besar kecilnya kekuatan, tetapi oleh siapa yang kita andalkan. Di ayat 1-3, Abia menghadapi tantangan besar. Abia menjadi raja Yehuda. Ia menghadapi Yerobeam. Perbandingan kekuatannya adalah Yehuda 400.000 tentara, Israel 800.000 tentara. Secara logika, Yehuda pasti kalah. Situasi kita mungkin terlihat kalah, tetapi Tuhan belum berkata demikian. Di ayat 4-12, Abia mengingatkan tentang Tuhan. Abia berdiri dan berkata, Tuhan telah memberikan kerajaan kepada keturunan Daud. Yehuda tetap menyembah Tuhan, memiliki imam dan ibadah yang benar. Sedangkan Israel menyembah anak lembu emas, menolak Tuhan. Pernyataan Imam Abia, Tuhan ada bersama kami sebagai pemimpin kami. Di tengah masalah, penting untuk mengingat siapa Tuhan kita. Ayat 13, serangan dari dua arah. Yerobeam membuat strategi, serangan dari depan, serangan dari belakang. Yehuda terjebak. Ini situasi yang sangat sulit. Tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan secara manusia. Kadang masalah datang dari segala arah sekaligus. Di ayat 14-15 berseru kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Imam meniup sangkakala. Apa yang terjadi? Tuhan bertindak. Allah mengalahkan Yerobeam dan Israel. Saat kita tidak punya kekuatan, seruan kepada Tuhan menjadi senjata yang terbesar. Amin. Ayat 16-20, kemenangan besar. Israel dikalahkan dengan sangat besar. Banyak yang gugur. Kunci kemenangannya adalah karena mereka mengandalkan Tuhan.
Mengandalkan Tuhan menghasilkan kemenangan yang tidak masuk akal. Inti daripada renungan kita pada hari ini adalah yang pertama, jangan melihat ukuran manusia, tetapi lihatlah kebesaran Tuhan. Yang kedua, iman harus dinyatakan bukan hanya disimpan. Yang ketiga, saat terjepit berserulah kepada Tuhan. Yang keempat, Tuhan berperang bagi orang yang mengandalkannya. Yang kelima, kemenangan sejati datang dari Tuhan, bukan dengan kekuatan manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.